Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi segitiga dan segi empat. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini adalah persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Nah, jadi segitiga dan segi empat itu dibagi jadi beberapa ya. Kalau segitiga kemarin kan ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, begitu kan ya. Nah, kalau segi empat ini dibagi jadi beberapa. Yang salah satunya adalah ini ada persegi, kemudian ada lagi persegi panjang dan jajar genjang. Nah, pertama kita bahas dulu untuk yang persegi. Nah, di sini ada beberapa sifat persegi yang sering kita temui. Nah, sifat pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Jadi misalkan kita punya persegi seperti di bawah ini ya. Nah, katakanlah ini masing-masing titik sudutnya adalah A, B, C, D seperti ini ya. Karena keempat sisinya sama panjang, maka sisi AB panjangnya akan sama dengan BC, sama juga dengan CD, sama juga dengan DA. Jadi keempat sisinya ini sama panjang seperti ini ya. Jadi bagian yang keempat sisi ini ya. Jadi bagian AB, BC, CD, DA ini keempat-empatnya sama panjang. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar. Jadi misalkan yang berhadapan itu gini, misalkan AD berhadapan dengan BC, dia sejajar. Jadi posisinya sama. Kemudian CD dengan AB juga saling sejajar. Jadi kalau dituliskan boleh gini ya. Jadi AB sejajar. Jadi tanda ini bacanya sejajar ya. AB sejajar dengan DC atau CD. Kemudian kalau AD dia sejajar dengan BC. Seperti ini ya. Kemudian keempat sudutnya, sifat yang ketiga ya, keempat sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Jadi sudut D, sudut C, sudut B, sudut A, keempat-empatnya adalah siku atau 90 derajat gitu ya. Kemudian sifat yang keempat adalah kedua diagonalnya sama panjang. Diagonal itu adalah garis yang melintang. Jadi AC, BD itu merupakan diagonal gitu ya. Nah, AC dan BD ini sama panjang ya. Jadi AC panjangnya akan sama dengan BD gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah sepanjang nilai dari sisi akar 2 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih ya, kita punya persegi panjang sisinya adalah 8 gitu ya, 8 cm katakanlah. Maka panjang dari AC ataupun BD adalah 8 akar 2 seperti itu. Nah, sifat yang kelima adalah kedua diagonal saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Jadi yang AC dan BD tadi ini berpotongan saling tegak lurus. Jadi katakanlah tengah-tengah ini perpotongannya ya. Maka ini membentuk sudut siku. Nah, jadi 90 derajat dan membagi 2 sama panjang. Jadi misalkan tengah-tengah ini adalah titik O, maka bagian AO dan OC ini sama panjang. Juga sama dengan DO, juga sama dengan BO. Seperti ini ya. Jadi sama panjang. Ini biar beda tandanya ya. Nah, ini adalah 5 sifat dari persegi yang akan sering kita temui. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keliling dan luas dari persegi. Nah, kita tahu tadi persegi keempat sisinya sama panjang. Jadi bagian ini ya, A, B, C, D, keempat-empatnya ini dia sama panjang. Nah, jadi misalkan sisi itu panjangnya kita anggap sebagai S. Maka keliling dari persegi adalah 4 dikali S. Nah, diingat-ingat keliling itu adalah jumlah semua sisi dari bangun datar tersebut. Jadi sisi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Jadi gini kan S, ini juga S, ini juga S, juga S, ada 4 kali S-nya. Makanya 4 kali S gitu ya. Atau 4 kali panjang sisi. Nah, sedangkan luas perseginya dapat ditentukan dengan sisi dikali sisi, atau boleh kalian tulis sebagai sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa contoh soal dari materi persegi atau sifat-sifat persegi. Nah, misalkan yang pertama, tentukan apakah pernyataan tentang persegi berikut bernilai benar atau salah. Misalkan yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, berarti benar ini ya, karena persegi itu keempat sisinya sama panjang. Yang B,
kedua diagonalnya tidak tegak lurus. Nah, salah ya, padahal tadi kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga atau C, semua sudutnya siku-siku. Nah, kita tahu tadi pada persegi, ya kan, keempat sudutnya itu 90 derajat atau boleh kita katakan sebagai apa? Siku. Maka soal yang C ini bernilai benar, semua sudutnya adalah siku seperti itu. Nah, sekarang masuk ke luas dan keliling. Soal nomor 2. Tentukan keliling dan luas persegi jika panjang sisinya adalah 6 cm. Pertama kita cari keliling dulu. Keliling, tadi cara mencarinya adalah 4 dikalikan sisi atau panjang sisi. Karena di sini panjang sisinya adalah 6 cm, ini adalah nilai dari S ya. Berarti ini 4 dikalikan 6 atau ketemu berapa? 24. Satuannya adalah cm, seperti itu. Nah, kemudian untuk luasnya bagaimana? Luas tadi dapat kita hitung sebagai S kuadrat atau S dikali S ya. Jadi adalah 6 pangkat 2 atau boleh kalian jabarkan 6 dikali 6. Jadi ketemu berapa? 36. Satuannya adalah cm kuadrat, seperti itu. Nah, jadi begini cara menentukan keliling dan luas dari suatu persegi. Nah, kalau misalkan dibalik nih, seperti nomor 3. Tentukan luas persegi yang kelilingnya adalah 20 cm. Jadi kita tahu nih keliling dari suatu persegi, kita disuruh menentukan luasnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, dari keliling ini kita cari dulu panjang sisinya berapa. Setelah ketemu panjang sisi, baru bisa kita menentukan luas dari persegi. Nah, kita tahu tadi keliling adalah 4 dikali sisi. Jadi 20 ya kan sama dengan 4 dikali sisi. Kita pindah sebelah sini ya. Sehingga untuk menentukan sisi, maka 20-nya ini harus dibagi dengan 4. Atau ketemu 5 hasilnya ya. Jadi sisi ini nilainya adalah 5 cm. Nah, panjang sisinya udah ketemu nih 5 cm. Baru kita bisa menentukan luasnya, yaitu sisi kuadrat. Jadinya 5 kuadrat atau kita jabarkan sebagai 5 dikali 5. Ketemunya adalah 25, satuannya cm persegi atau cm kuadrat, seperti itu ya. Nah, soal yang terakhir untuk persegi. Tentukan keliling persegi yang luasnya adalah 100 cm kuadrat atau 1 cm persegi, bacanya gitu ya. Nah, di sini dibalik, kalau tadi kan kita tahu kelilingnya, mencari luas. Nah, sekarang kita tahu luasnya dan mencari keliling. Sama juga kita jabarkan dulu, keliling adalah luas adalah sisi kuadrat. Jadi 100 sama dengan S kuadrat. Jadi kalian cari bilangan berapa yang dikuadratkan, hasilnya adalah 100. Atau boleh kalian balik, jadi S-nya itu adalah akar dari 100. Nah, kita tahu akar dari 100 atau bilangan berapa yang dikuadratkan jadi 100 itu adalah 10 kan ya. Karena 10 kali 10 hasilnya 100. Sehingga nilai S adalah 10 cm. Nah, setelah tahu nilai S, baru kita bisa menentukan nilai keliling, yaitu 4 dikalikan sisi. Jadinya 4 dikali 10 atau ketemu 40. Kalau keliling satuannya tidak pakai kuadrat ya, jadi cm gitu ya. Jadi mengikuti satuan aslinya. Kalau misalkan di sini satuannya meter persegi atau meter kuadrat, maka di sini ya meter gitu, seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat dari persegi maupun keliling dan luas dari persegi. Nah, sekarang kita ganti ke yang persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang sebenarnya hampir sama dengan persegi. Ada beberapa sifat yang saling sama. Contoh misalkan, kita punya persegi panjang di bawah ini, anggaplah sebagai ABCD juga ya. Nah, bedanya dengan persegi tadi, kalau persegi kan keempat sisinya sama panjang ya. Kalau di sini sifat yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi yang berhadapan saja yang sama panjang. Misalkan AD dia berhadapan dengan BC ya, maka nilai AD dan BC pasti sama. Jadi panjang sisi AD akan sama dengan sisi BC. Kemudian sisi AB akan sama dengan sisi CD. Jadi AB itu yang bawah ya. Yang bawah ini AB akan sama dengan CD, yang saling berhadapan saja. Jadi misalkan ini tadi AD akan sama dengan BC, kemudian AB sama dengan CD gitu ya. Nah, lebih lanjut yang bagian ini, bagian
lurus disebut dengan sisi panjang. Jadi kita singkat sebagai P atau perlambangan dari panjang. Sedangkan yang tegak, yang ini ya, yang vertikal dianggap sebagai lebar atau kita anggap sebagai L kecil gini. Nah, seperti ini. Kemudian sifat yang kedua sama juga, sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi AD sejajar dengan BC. Sisi AB sejajar dengan CD. Jadi hampir sama seperti tasnya. Jadi AD akan sejajar dengan BC, kemudian AB sejajar dengan CD. Seperti itu. Nah, yang ketiga sifatnya sama juga ya. Keempat sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Jadi ini bagian ini D, ini dia siku-siku nih. C juga siku-siku. B siku-siku, A juga siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang, sama seperti di persegi tadi. Jadi panjang AC, diagonal pertama ya, akan sama dengan panjang BD. Nah, sifat yang kelima ini berbeda lagi. Kedua diagonal membagi dua sama panjang saja. Kalau dipersegikan kedua diagonal selain membagi dua sama panjang juga berpotongan tegak lurus kan ya. Nah, kalau di persegi panjang bagian ini BD dan AC diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus, tapi tetap dia membagi sama panjang seperti itu. Jadi misalkan ini ya, katakanlah tengah-tengah ini adalah O, maka AO, BO, CO, DO panjangnya sama semua. Dia karena terbagi sama panjang, tetapi tidak saling berpotongan tegak lurus. Jadi antara ini AC dengan BD itu tidak membentuk sudut siku-siku ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hitungannya, yaitu keliling dan luas dari persegi panjang. Jadi misalkan ini tadi ya, ini A, B, C, D, maka bagian AB kita anggap sebagai panjang ya, atau P. BC adalah lebar, ini panjang juga, ini lebar juga. Nah, diingat-ingat, keliling persegi atau persegi panjang atau apapun itu adalah jumlah dari semua sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Jadi ini P tambah L tambah P tambah L lagi, atau P-nya ada 2, L-nya ada 2 ya. Jadi 2P ditambah 2L, atau boleh kalian singkat 2 dikalikan dalam kurung ada P ditambah L. Jadi nilai panjangnya berapa ditambah nilai lebar. Sedangkan luas persegi panjang, kalau persegi itu kan sisi kali sisi ya. Sedangkan di sini kan sisinya ada sisi panjang dan sisi lebar, maka di sini adalah panjang dikali lebar. Jadi cukup mudah ya untuk luas maupun keliling dari persegi panjang ya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Misalkan yang pertama, tentukan apakah pernyataan tentang persegi panjang berikut bernilai benar atau salah. Yang pertama, persegi panjang ya, keempat sisinya sama panjang. Salah ya, karena persegi panjang itu yang sama adalah yang saling berhadapan. Jadi panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Jadi yang pertama salah, yang A. Kemudian kedua diagonalnya tidak tegak lurus. Benar, karena kedua diagonalnya memang berpotongannya tidak saling tegak lurus. Kalau persegi saling tegak lurus. Semua sudutnya siku-siku. Benar juga ya, karena persegi panjang ke semua sudutnya atau keempat sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Soal kedua, tentukan keliling dan luas persegi panjang jika panjangnya 6 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, jadi keliling dulu. Keliling adalah tadi apa? 2, pakai salah satu ya, dikalikan P ditambah L. Boleh pakai yang ini atau yang 2P 2L juga boleh. Jadi 2 dikalikan panjangnya 6, lebarnya 8. Kita taruh sebelah sini ya, nggak cukup ya. Sehingga kelilingnya sama dengan 2, 8 tambah 6 kan 14 ya. 2 kali 14. Sehingga ketemu 28 cm. Seperti itu cara penentuan dari keliling. Nah, setelah kita tahu cara menentukan keliling, sekarang kita cari luas. Luas adalah panjang dikali lebar. Jadinya 6 langsung kali 8. Sehingga luasnya ketemu berapa? 48. Satuannya cm persegi atau cm kuadrat, seperti itu. Nah, jadi begini cara menentukan keliling dan luas dari persegi panjang. Soal ketiga, tentukan luas persegi panjang yang kelilingnya 40 cm dan lebarnya 12 cm. Nah, jadi kalau menentukan luas itu kan panjang kali lebar ya. Di sini ada lebarnya saja. Menentukan panjangnya bisa dari keliling ini. Jadi kita jabarkan kelilingnya. Jadi keliling tadi apa? 2 dikalikan P ditambah L.
kita masukkan yang diketahui. Jadi kelilingnya kan 40 sama dengan 2. Nah, panjangnya kita belum tahu, tapi lebarnya kita tahu 12 gitu ya. Nah, yang pertama, jadi gini, 2 ini pindahkan ke kiri, jadi membagi ke 40. Jadinya gini, 40 dibagi 2 akan sama dengan tinggal panjang ditambah 12. Taruh sebelah sini ya. Kita selesaikan, 40 bagi 2 kan 20 ya. 20 sama dengan panjang ditambah 12. Nah, setelah ketemu seperti ini, bagian 12-nya pindahkan ke kiri. Dia mengurangi. Ya, karena ini penjumlahan kan pindah jadi pengurangan. Jadi, 20 dikurangi 12 akan sama dengan nilai dari panjang. 20 kurangi 12 kan 8 nih. Nah, berarti nilai panjangnya itu adalah 8 cm. Setelah kita tahu nilai dari panjangnya, baru kita bisa menentukan luas. Luas adalah panjang kali lebar. Jadinya 8 dikalikan 12. Sehingga hasilnya adalah 96 cm persegi. Jadi seperti itu ya cara penentuan. Kalau misalkan diketahui luas, diketahui lebar, diketahui keliling dan lebar, nyari luasnya. Ini juga berlaku kalau misalkan ada soal ya, diketahui keliling, kemudian diketahui panjang. Sama juga berarti bagian P kita isi, bagian L kita cari dengan cara seperti ini. Soal terakhir untuk persegi panjang. Tentukan keliling persegi. Ini keliling persegi panjang ya, kurang kata-katanya ya. Keliling persegi panjang yang luasnya 100 cm persegi dan panjangnya adalah 25 cm. Nah, kita jabarkan dulu. Luas dalam persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Jadinya 100 sama dengan panjangnya 25. L-nya kita nggak tahu. Nah, cara menentukannya, jadi ini kan perkalian ya. Jadi 25-nya pindah kiri. Dia jadi membagi. Jadinya 100 dibagi 25 itu adalah nilai dari lebar. Sehingga 100 bagi 25 itu kan 4 ya. Jadi 4 cm itu adalah nilai dari lebar. Seperti itu. Setelah kita tahu nilai lebarnya, baru kita bisa menentukan keliling. Keliling adalah 2 kali dari panjang ditambah lebar. Jadinya ya 2 dikalikan panjangnya tadi 25, lebarnya ketemu 4. 25 tambah 4 kan 29 ya. Jadi 2 dikalikan 29, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 58 ya, cm. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan ada soal-soal tentang keliling dan luas dari persegi panjang maupun dari sifat-sifat persegi panjang. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita bahas tentang jajar genjang. Nah, jajar genjang juga memiliki beberapa sifat yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, jadi jajar genjang itu bentuknya seperti ini, hampir seperti persegi panjang, cuman bagian lebarnya miring seperti ini. Nah, sifat yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang, hampir sama seperti ya persegi panjang ya. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, maka yang berhadapan sama panjang. Jadi misalkan AB, dia akan sejajar dengan CD atau DC. Kalau AD sejajar dengan BC gitu ya. Jadi bagian ini ya. Jadi bagian bawah ini ya, AB akan sejajar dengan CD. Kalau AD sejajar dengan BC. Nah, kemudian sifat yang kedua, sisi yang berhadapan saling sejajar. Ini tadi ini kebalik tandanya. Ini pakai tanda gini ya, sama panjang, salah ini. Baru ini yang sejajar, AB sejajar CD, sedangkan AD sejajar dengan BC. Jadi selain saling sejajar yang berhadapan ini ya, juga sama panjang. CD dengan AB sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jadi gini, kayak misalkan sudut A, nilainya akan sama dengan sudut C, karena saling berhadapan-hadapan. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut D akan sama dengan sudut B. Jadi yang bagian D ini akan sama dengan B, sudutnya seperti itu. Kemudian sifat berikutnya adalah kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang. Jadi diagonal misalkan ini AC ya, A ke C gini ya, miring ini. AC
dengan BD ini membagi 2 sama panjang, tapi tidak sama keempat-empatnya. Jadi misalkan ini tengah-tengah adalah O, maka bagian DO itu akan sama panjang dengan BO. Tapi yang AO dia sama dengan CO. Tapi di sini berbeda ya, antara panjang CO dan OD beda. Jadi CO panjangnya sama dengan AO. Kalau DO sama dengan BO, seperti itu. Nah, yang terakhir, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Jadi misalkan A dengan D ini kan berdekatan ya, totalnya pasti 180. Kalau A dengan C tadi sama panjang ya, sama besar ya, D dengan B juga sama. Jadi A tambah D itu akan jadi 180. A tambah B juga akan 180. B dengan C di total jadi 180. C dengan D di total juga jadi 180. Jadi misalkan bagian C adalah 60 derajat. Maka bagian A juga akan sama-sama 60 derajat. Bagian D berapa? Diingat-ingat yang berdekatan totalnya kan 180. Jadi kalau di sini sudah 60 derajat, maka bagian D harus 120 derajat. Maka bagian B pun juga akan sama-sama 120 derajat. Seperti itu. Intinya adalah yang berdekatan ini totalnya harus jadi 180 derajat. Nah, ini adalah kelima sifat dari jajar genjang yang akan sering kita temui. Nah, sekarang kita masuk ke luas dan keliling dari jajar genjang. Jadi misalkan kita punya jajar genjang, ini ABCD gitu ya. Nah, sisi dari jajar genjang itu dibedakan, yang bagian bawah ini kita anggap sebagai sisi A, maka yang atas pun karena sama juga akan menjadi sisi A. Yang miring ini misalkan kita anggap sebagai sisi B, maka yang bagian kiri juga akan menjadi sisi B. Nah, yang bagian biru titik-titik ini disebut sebagai sisi tinggi. Nah, tinggi itu harus tegak lurus gitu ya, hampir sama di segitiga ya. Nah, keliling dari jajar genjang, diingat-ingat keliling itu konsepnya adalah jumlah semua dari sisi yang mengelilingi bangun datar. Jadi A tambah B tambah A tambah B, atau A-nya ada 2, B-nya ada 2. Jadi 2A tambah 2B, atau 2 dikali A tambah B. Hampir sama seperti persegi panjang ya. Kalau persegi panjang kan panjang sama lebar, ini kita pakai A sama B, seperti itu. Sedangkan luas dari jajar genjang, ini jajarnya kurang ya. Jajar genjang. Luas dari jajar genjang adalah alas dikalikan tinggi. Jadi diingat-ingat ya, alas dikalikan tinggi harus tegak lurus seperti ini. Ya, jadi alas dan tinggi harus saling tegak lurus seperti itu. Contoh soal deh, misalkan ada 3 soal. Yang pertama tentang sifat-sifat dari jajar genjang. Kita menentukan manakah yang bernilai benar atau salah. Sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kita ingin tadi pada jajar genjang yang berhadapan itu pasti akan sama panjang. Miring dengan miring sama. Yang lurus dengan lurus juga akan sama. Jadi yang pertama bernilai benar. Yang kedua diagonalnya sama panjang. Nah, diingat-ingat pada jajar genjang diagonal dari ujung sini ke ujung sana dengan ujung sini ke ujung sini panjangnya berbeda, cuman saling membagi 2 gitu ya, tapi panjangnya berbeda, maka ini salah. Sifat yang ketiga atau C, sudut yang berhadapan berpelurus. Berhadapan, misalkan ujung ini dengan ujung sana itu tidak berpelurus. Ingat ya, berpelurus itu artinya totalnya 180. Yang berhadap-hadapan itu bukan totalnya 180, tapi yang berhadap-hadapan nilainya pasti sama. Jadi ujung sini dengan ujung sini nilainya sama. Ujung kiri atas ini dengan kanan bawah ini nilainya juga sama. Maka ini salah ya. Jadi bukan berpelurus tapi nilainya sama. Sedangkan yang D, sudut yang berdekatan berpelurus. Nah, berdekatan misalkan ini ya, ini dengan ini, atau ini dengan atas. Nah, ini berdekatan. Diingat-ingat tadi kalau berdekatan totalnya 180 derajat, atau boleh dikatakan sebagai berpelurus. Maka yang D benar. Diingat-ingat ya, berpelurus artinya totalnya 180. Kalau berpenyiku totalnya 90 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keliling dan luas dari jajar genjang. Misalkan ini, tentukan keliling dan luas jajar genjang berikut. Jadi yang ini ya, sebelah kanan. Jadi kalau misalkan ini kita anggap sebagai ini sisi A, B, C, D gitu ya. Nah, maka bagian AB ini nilainya juga akan sama-sama 12. Bagian AD juga akan sama-sama 10. Nah, bagian 8 ini adalah merupakan bagian dari tinggi gitu ya. Nah, sehingga pertama kita cari keliling dulu. Keliling tadi apa? 2 kali dari A ditambah B. Nah, kita tahu dari gambar di kanan, nilai A itu adalah 12 cm.
nilai B adalah 10 cm. Jadi 2 dikalikan 12 ditambah 10. Jadi 2 dikalikan 22. Atau ketemu berapa? 44 cm. Nah, seperti itu ya cara penentuan luas keliling dari jajar genjang. Sekarang kita cari luasnya. Luas tadi adalah alas dikali tinggi. Jadi bukannya ini ya, bukannya 12 kali 10 tapi 12 dikalikan 8. Seperti itu. Jadi 12 dikali 8. Sehingga hasilnya adalah 96 cm persegi. Gitu ya. Nah, soal yang terakhir. Jika diketahui luas jajar genjang adalah 30 cm persegi dan panjang sisi alasnya, jadi bagian bawah ini ya, adalah 4 cm, maka tinggi jajar genjang adalah berapa cm? Jadi tingginya berapa? Nah, kita tahu luas tadi adalah alas dikalikan tinggi. Kalau luasnya 30, sedangkan alasnya adalah 4, berapakah nilai dari tinggi? Nah, cara menentukan tinggi, berarti nilai dari 4 ini kan kita pindahkan ke kiri atau jadi membagi, karena ini perkalian ya. Jadinya adalah 30 dibagi 4. Sehingga berapakah nilai tinggi? 30 bagi 4 itu kan 7,5 ya. Nah, sehingga nilai dari tinggi jajar genjang adalah 7,5 cm. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan ketemu latihan soal tentang sifat-sifat dari jajar genjang maupun luas dan kelilingnya. Seperti itu. Nah, jadi kali ini kita sudah belajar 3 jenis segi 4 ya. Yang pertama tadi ada persegi, kemudian ada persegi panjang, dan yang terakhir ada jajar genjang. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, bisa memahami segitiga dan segi 4 lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.